Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Masyaallah bukan wa ma lam yasha' lam yakun la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barik tabahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masya Allah bukan wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bi qawlihi yahtadil muhtadin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Atau kama qala ta'ala fi ayatin ukhra wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wa la yushrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul wa'dil amin la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wa man khalafahum hatta taquma as-sa'ah. Atau kama qala fi ayatin ukhra hatta nazala Isa ibn Maryam. Al-hadits kama qala sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Puja-puji dan syukur selayaknya, sepatutnya kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang telah menakdirkan kita kembali hidup di hari ini, yang telah mengembalikan ruh kita ke dalam jasad kita setelah kita terlelap malam tadi, beristirahat dari capeknya kita bekerja dan beraktivitas mulai dari pagi hari, bangun tidur pagi, kemudian sampai tidur lagi. Di Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak karunia kepada kita. Di antara semua karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada nikmat yang terpenting, yaitu nikmat iman dan Islam. Nikmat yang paling banyak terlupakan dari kehidupan umat manusia. Salawat dan salam semua tercurah selalu pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang Allah utus ke tengah-tengah generasi umat akhir zaman. Betapapun secara fisik beliau tidak ada bersama kita, namun hadis-hadis yang beliau wariskan pada kita, mutiara hikmah yang luar biasa yang membuat kita serasa beliau hadir di tengah-tengah kita. Ya, betapapun jarak jauh membentang di antara kita, tapi ketika mutiara hadis yang kita pelajari, kita amalkan, bahkan kita merasa kehadiran beliau bersama kita. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, para pengurus pimpinan dan para pengurus dari Ta'mir Masjid Al-Azhar di Komplek Beverly yang dirahmati Allah, para ulama, para asatidz dan asatidah yang dirahmati Allah, dan juga yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, para pengurus dari Sahabat La Tahzan Peduli Kepulauan Riau, dan juga yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, para pengurus dari Lembaga Manajemen Infak. Dalam hal ini dengan programnya yang luar biasa, insya Allah sebagaimana tadi program yang juga digalakkan oleh La Tahzan Peduli. Kalau La Tahzan Peduli fokus untuk membebaskan bumi Syam, ya, dalam arti Palestina, begitu pula dengan lembaga manajemen infak ini yang insya Allah juga akan mencoba memberdayakan ekonomi umat melalui program andalannya yaitu wakaf. Mudah-mudahan kemunculan lembaga ini memperkuat perekonomian umat sehingga umat Islam ini bisa betul-betul menikmati warisan dari Rasulullah. Amin.
Juga saya hormati dan saya muliakan karena Allah rekan-rekan dari Syam Organizer. Begitu pula yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah rekan-rekan para mujahid dari Front Pembela Islam dan juga para mujahid dari Forshiwa ya. Forswaja, subhanallah. Forswaja, Forum Silaturahmi Warga Masyarakat Warga Jakarta yang ada di Kepri ini. Jadi warga Jakarta cabang Kepulauan Riau. Jadi saya hormati dan saya muliakan Allah, para rekan-rekan juga para pejuang dari Biker Subuhan. Ya, subhanallah. Allahu Akbar. Kayaknya kalau pintu surga dibukakan, mereka yang paling dulu masuk surga. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa tiket bertemu dengan Allah tanpa hijab itu adalah sholat subuh berjamaah. Ya, sebagaimana suatu hari ketika Rasulullah dan para sahabat berjalan di satu malam yang indah cerah, saat itu bulan purnama. Maka kemudian Rasulullah SAW menatap bulan purnama dan sambil tersenyum. Ya. Para sahabat nggak ngerti nih Rasulullah ngobrol apa sama bulan, kok bisa tersenyum gitu. Kalau ada dul sumbang mungkin saat itu mungkin ada celetuk, andai bulan bisa ngomong. Maka kemudian Rasulullah berbalik kepada para sahabat dan bersabda, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar." Sungguh kalian nanti akan bertemu dengan Tuhan kalian tanpa hijab. Ya. Sungguh kalian akan bertemu dengan Tuhan kalian tanpa hijab. Maka barang siapa man yurid ayyaltaqi rabbahu biduni hijab, dan barang siapa yang ingin berhadapan langsung bertemu dengan Tuhannya tanpa hijab, falyahfaz hadhihi shalah, maka jagalah hafidhu hadhihi shalah, maka hendaklah dia menjaga salat subuh berjamaah. Takbir. Insyaallah ya, ini tiket kita untuk bertemu dengan Allah tanpa hijab, dan itu adalah puncak kenikmatan surga. Sebagaimana dalam hadis yang lain Rasulullah juga menjelaskan, lamma dakhala ahlul jannati al-jannah jannatahum, tatkala ahli surga masuk ke dalam surga mereka masing-masing, maka kemudian bersululah malaikat dengan suara yang sangat keras, dalam arti suara yang sangat jelas, tidak keras tapi jelas terdengar, innakum tashubbuna fala tasikhuna abadan, sungguh kalian akan muda selamanya di surga ini dan tidak akan pernah tua. Jadi nggak ada nenek-nenek sama kakek-kakek di surga nanti. Ya, nggak ada. Kita muda lagi nanti. Wa innakum tasihuna fala taskamuna abadan, dan sungguh kalian akan sehat selamanya dan tidak akan pernah sakit. Nggak ada kanker, nggak ada tumor, nggak ada migrain, nggak ada sakit perut, ya, nggak ada TBC, tekanan batin cinta, nggak ada. Nggak ada malaria rindu tropi kangen, nggak ada. Ya, nggak ada demam asmara, nggak ada. Semuanya sehat luar biasa tanpa ada yang sakit sedikit pun. Wa innakum tan'amuna fala ta'ibuna abadan, kalian akan penuh dengan kenikmatan dan tidak akan pernah lelah selamanya. Ya. Bahkan kita tidak akan pernah tidur. Tidak ada tidur di surga. Terbayang Bapak Ibu, kekal di surga dalam keadaan melek. Terbayang Bapak Ibu? Sekarang mungkin agak ngantukan karena tadi malam habis kajian ya. Tapi di akhirat tidak akan pernah ada rasa kantuk. An-nawmu akhul mati wa la yamutu ahlul jannah. Ya, tidur saudaranya kematian. Ahli surga tidak akan tidur apalagi mati ya. Tidur aja tidak. Ya, kenapa kita tidak tidur? Karena tidur adalah istirahat. Kenapa istirahat? Karena lelah. Di akhirat kita tidak akan lelah. Justru tinggal menikmati hasil perjuangan kita di dunia. Nah, ketika ahli surga diberikan kenikmatan demi kenikmatan, Allah bertanya kepada mereka. Ada yang tahu pertama kali hidangan yang dihidangkan apa Bapak Ibu? Fazilatu kabidil haud kalau tidak salah. Makanan yang pertama kali disajikan ya, kalau ini ada kopi radik, ada Sanford water ya. Di sana ada hidangan yang luar biasa. Makanan yang pertama dihidangkan adalah tambahan hati ikan yang kemudian diolah seperti puding. Ada flaknya juga. Ya. Ditanya oleh Allah kepada mereka, kaifa hadrat itu?
Ya, bagaimana? Kaifa bi ni'ami anifan? Bagaimana dengan kenikmatanku tadi? Apakah kalian ridho? Oh, ya Allah, belum pernah kami merasakan kelezatan seperti ini. Lezat luar biasa. Tidak ada ketika kami di dunia mendapatkan makanan selezat ini, ya Allah. Malaikat tambahkan lagi, ditambahkan lagi, ditanya lagi, tambah lagi, tanya lagi. Sampai habis semua kenikmatan surga. Para sahabat, para ahli surga ini tidak bisa lagi berkata-kata. Ketika Allah bertanya, bagaimana dengan kenikmatan yang barusan kalian nikmati? Subhanaka la ilaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Cuma itu yang bisa dikatakan. Maka kemudian kata Allah Azza wa Jalla, ada satu nikmat lagi yang di atas nikmat ini, tidak ada kenikmatan lagi di atas melebihi kenikmatan ini, melebihi kelezatan dan kenikmatan ini. Fakasyafal hijab bainallah wa bainahum, maka dibukanlah semua hijab antara mereka dengan Allah. Dalam satu nas dari para ulama tasawuf dikatakan, antara Allah dengan kita hari ini ada 70.000 hijab. Andaikan hijab terluar dibuka sedikit saja, maka cahaya, pancaran cahaya Allah yang dahsyat ini bisa menghancurkan alam semesta. Ya. Tapi nanti akan menjadi kenikmatan ketika hijab demi hijab dibukakan. Terasa nikmat, makin dekat dengan Allah, makin nikmat. Hingga tampaklah wajah Allah yang sesungguhnya. Bagaimana perasaan kita? Saya berpapasan dengan seorang selebritis aja lupa berkedip. Betul, Pak? Ya, Ustadz juga manusia. Apalagi nanti bertemu dengan Allah tanpa hijab. Allahu Akbar. Nah, itulah puncak kenikmatan surga. Kuncinya apa tadi? Salat subuh berjamaah. Insya Allah ini sudah inisiasi oleh masjid, kemudian juga disambut oleh para pejuang subuh, dijaga oleh FPI dan Jawara Betawi ya, Forswaja dan juga rekan-rekan dari biker subuhan ini. Ya, alhamdulillah saat ini saya hadir bersama sahabat Natahzal Peduli dan juga bekerja sama dengan LMI dan juga Syam Organizer. Wabil khusus kemana-mana saya didampingi oleh Subhanallah Al-Mukarram Al-Ustaz Yuda dengan driver kita yang luar biasa ini, Pak Razi ya, dan juga semua lembaga yang sama-sama ikut serta. Bapak Ibu rahmati Allah, pada kali ini kita akan berbicara tentang fase terakhir dari kehidupan manusia dan keakhiran dari kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah, di dalam sebuah hadis Rasulullah menggambarkan ada 5 fase antara Rasulullah sampai kita nanti menghadap Allah Azza wa Jalla. Dan saya gambarkan seperti ini, ya, ini masa kehidupan manusia dari Nabi Adam sampai hari ini ke kita. Ya. Nabi Adam Allah hidupkan di akhirat sana, kemudian diturunkan ke dunia. Perkiraan para ulama, Nabi Adam diturunkan pada tahun 5872 sebelum Masehi. Jadi sebetulnya tidak ada teori yang namanya teori Paleolitikum, teori Mesolitikum, Megalitikum, Neolitikum, tidak ada, itu bohong. Ya, itu teori kaum ateis materialis. Mereka ingin menghilangkan kemuliaan manusia sebagai makhluk yang terbaik Allah. Bohong kalau manusia dikatakan sebagai makhluk yang lahir dari teori evolusi. Kalau memang manusia lahir dari teori evolusi, kenapa di kebun binatang masih banyak kera sekarang? Kenapa di hutan masih banyak kera? Kenapa mereka tidak berevolusi? Bapak Ibu, panjang kalau bicara tentang teori evolusi ini. Ini adalah kebohongan yang dikemukakan oleh para kaum ateis materialis yang ingin menghilangkan dan menyeret manusia kepada kehinaan. Ya, kita lahir dengan cara yang mulia, fi ahsani taqwim. Ya. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasul yang pertama Allah utus di tahun ini. Usia Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh usianya 1000 kurang 50. Allah tidak menyebutkan 950, tidak, tapi 1000 kurang 50. Artinya ada makna tersendiri. Kemudian Nabi Ibrahim sebagai Abul Anbiya itu diutus kurang lebih di tahun ini dan usianya 175 tahun kurang lebih. Ya, beliau Allah utus pertama kali sebagai Nabi dan Rasul di Babilonia, di Ur, Irak Utara kalau tidak salah, Irak Selatan ya. Nah, kemudian Nabi Musa AS diutus di usia ini di tahun ini dan usia beliau saya
tidak menuliskan usia beliau, tapi saya tuliskan usia umatnya. Usia satu umat itu dimulai dari nabinya diutus mendapatkan wahyu sampai wahyu berikutnya turun, kitab berikutnya turun. Artinya dimulai dari turunnya kitab, diutusnya Nabi Musa, kemudian diturunkan Taurat sampai diturunkannya Injil. Dan itu perkiraan ahli tarikh 900 tahun. Adapun Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi yang istimewa, nabi keempat dari ulul azmi, ya, usianya berapa Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa masih hidup apa sudah mati, Bapak Ibu? Masih hidup. Yakin Nabi Isa masih hidup? Ya. Di mana sekarang Nabi Isa? Berapa usia Nabi Isa kalau masih hidup? Kalau usia bumi 2020 tahun. Kan Masehi ini dihitung dari kelahiran Nabi Isa, betul? 2020 tahun usia bumi. Kalau usia fisik baru antara 33 sampai 35 tahun. Kita tahu di dalam Quran surat Ali Imran ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Izqalallahu ya Isa inni mutawaffika. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, aku akan menidurkan kau." Kalimat mutawaffika di dalam ayat itu bukan mati, tapi aku akan menidurkan kau. Inni mutawaffika, aku akan menidurkan kau. Kulihat dalam Quran surat Al-An'am ayat ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dialah Allah yang telah menidurkan kamu di waktu malam dan mengetahui apa yang kalian lakukan di waktu siang. Jadi kalimat wafat di sana ditidurkan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ditidurkan. Wa rafuka ilayya, dan aku akan mengangkatmu ke sisiku. Berarti Nabi Isa diangkat dari muka bumi ke sisi Allah dalam keadaan tidur. Berarti hari ini Nabi Isa lagi tidur, Bapak Ibu. Tahun berapa lama tidurnya? 2000 tahun berarti ya. Masya Allah. 2000 tahun hitungan waktu Beverly. Hitungan bumi di sisi Allah berapa lama? Kana miqdaru yaumihi ka alfasanati mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah 1000 tahun yang kita hitung di dunia. Di dunia, di bumi 2000 tahun, di sisi Allah baru 2 hari, Pak. Ya, ini sensitif bicara angka ya. Jadi di sisi Allah baru 2 hari Nabi Isa tidurnya. Berubah tidak Nabi Isa? Tidak. Makanya ketika Nabi Isa turun, nah kita akan bicarakan tentang Nabi Isa turun nanti. Di mana beliau akan turun? Di bumi Syam. Syam itu luas. Hari ini harusnya ada 5 negara. Namun karena kaum Sodom dan Gomorrah mereka melakukan LGBT ya. Apa itu LGBT Bapak Ibu? Ya, dulu saya suka sama LGBT. Lontong, gehu, bala-bala, tempe. Pagi-pagi kami di Jawa Barat tuh makan itu. Lontong, gehu, bala-bala, tempe. Mereka adalah kaum yang melakukan al-liwat. Al-liwat itu perbuatan lebih hina daripada zina. Karena dilakukan sesama pasangan jenis. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Homoseksual dan lesbian, gay dan lesbian. Baik, kemudian pecah Inggris, Prancis membagi 4 Syam. Ada Palestina, Jordan dikuasai sama Inggris, Libanon dan Suriah diberikan pada Prancis. Itu 1916. Maka sejak saat itulah pembantaian terjadi. Pembantaian pertama terjadi di Sabra Satila. 3 hari dibantai, 3.600 umat Islam habis dibantai, syahid. 1 hari berarti 1.200 orang dibantai. Itu pembantaian terdahsyat di muka bumi. Terjadi di bumi Syam. Nah, nanti Nabi Isa akan diturunkan di bumi Syam. Ya, saya kira di bumi komplek Beverly ya. Atau di Kepulauan Riau atau di Batam mungkin. Ternyata nanti diturunkan di Syam. Ya. Nah, Bapak Ibu nanti kita bicarakan itu. Jadi yang digantung dan disalib itu bukan Nabi Isa, tapi sosok yang Allah serupakan dengan Nabi Isa. Dialah sosok yang dulu di zaman Nabi Musa disebut Samiri. Di zaman para nabi mereka dia masuk mengacaukan risalah para nabi dan menyesatkan umatnya. Sosok yang lahir di tanah Palestina, Samirah,
maka disebut Samiri. Imam Bukhari lahir di Bukhara, Bukhari. Ya, saya dari Bandung, Al-Bandungi. Syekh Nawawi dilahirkan di Banten, Al-Bantani. Kalau lahir di Batam, Al-Batami. Kalau lahir di Jakarta, Al-Betawi. Kalau lahir di Kepri, Al-Kepriyi. Ya. Samiri inilah yang kemudian di zaman Nabi Isa dia berganti nama menjadi Yudas Iskariot. Karena Allah tangguhkan ajalnya sampai akhir zaman. Dialah yang sebetulnya Allah berikan kelebihan. Dia cerdas, lebih cerdas dari manusia jenius. 60 tahun di atas akal jenius manusia. Luar biasa cerdasnya. Dan Allah tangguhkan dia sampai akhir zaman. Ya. Apa tanda-tanda dia akan muncul? Dajjal akan muncul. Yang terdekat, maksud saya yang bisa lebih kita pahami, selain dari keringnya Danau Tiberias, adalah datangnya musim kemarau 3 tahun berturut-turut. Di tahun pertama Allah haramkan langit menurunkan sepertiga airnya selama setahun, maka sepertiga hujan tidak turun selama setahun. Ya kebayang nih, Batam ini airnya dari hujan kan, ditampung di danau. Wah Pak, nanti harus ngambil dari laut kayaknya nanti airnya. Kenapa demikian? Karena pada saat itu kekeringan mulai melanda bumi. Sepertiga tumbuhan Allah haramkan untuk tumbuh, maka selama setahun sepertiga tanaman tidak tumbuh. Di tahun yang kedua 2/3 air tidak turun dari langit, 2/3 hujan tidak turun selama setahun, 2/3 bumi tidak menumbuhkan 2/3 tanamannya, makin kering di muka bumi saat itu. Dan di tahun ketiga, la tuqtira qutratun minas sama fi tilka sanah, tidak ada setetes pun hujan selama setahun. Selama setahun tidak ada setetes pun hujan, dan tidak la tunbitu minal ardi nabatan wahid, walau kana bi wahid. Ya, walau kana bi binabatin wahid, tidak tumbuh satu tanaman pun di muka bumi. Maka di saat itu banyak manusia mati karena kelaparan. Di tahun itulah Dajjal muncul. Pertemuan Dajjal dengan Nabi Isa terjadi di bumi Syam. Ya. Tepatnya di masjid ini. Nah, ini di perbatasan antara Turki dengan Suriah. Ini Suriah. Nah, tepatnya di sini, Aleppo. Di Aleppo inilah Halab terdapatnya masjid yang Rasulullah SAW sebutkan masjid yang bermenara putih. Ini menara Isa bin Maryam. Nah, nanti pertemuannya adalah ketika sholat subuh berjamaah telah selesai dilakukan. Kembali sholat subuh. Ya, jangan-jangan ini biker subuhan ini menjadi salah satu dari pasukan El Mahdi ini. Amin. Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan umur kita panjang ya. Mudah-mudahan umur kita panjang. Kemudian insya Allah nanti Jawara Betawi juga ya, insya Allah ada, FPI juga ada, insya Allah. Ya. Kemudian juga Rasulullah mati Allah, kemudian Nabi Muhammad SAW Allah lahirkan di tanah Arab. Nabi terakhir, Nabi mulia, sebetulnya manusia yang pertama. Allah ciptakan pertama kali manusia itu adalah Nabi Muhammad SAW, cuma dalam bentuk Nur Muhammad. Bahkan sebelum langit dan bumi diciptakan, cahaya Rasulullah sudah ada. Nur Muhammad SAW 50.000 tahun sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Nah, adapun manusia yang secara fisik Allah lahirkan adalah Nabi Adam. Ya. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, kemudian Rasulullah SAW diutus pada tahun 564 Masehi. Ya. Kemudian 610 Masehi diutus. Dan beliau wafat pada tahun 632 Masehi. Jadi hanya 23 tahun. Nah, umur umat Islam dalam sebuah hadis disebutkan pada ini nanti akan kita bahas ya para Allah. Nah, ini Masjid Nabawi. Nabi yang pertama Nabi Adam adalah nabi yang membangun Masjidil Haram. Ini titik tolak dakwah tauhid Nabi Adam alaihissalam Makkah. Ya, kemudian ini adalah titik tolak dakwah tauhidnya Nabi yang terakhir Nabi Muhammad SAW, Masjid Nabawi. Dan ini adalah titik tolak jihadnya, kemenangan bagi kaum muslimin di bawah pimpinan Imam Mahdi. Ciri Imam Mahdi akan datang, satu,
apabila peperangan di mana-mana terjadi, inda ikhtilafi minan nas wa zalazila, dan banyak terjadinya bencana alam, gempa di muka bumi. Kemudian tetesan darah banyak terkucur di sekitar Ka'bah, dan juga Ka'bah sepi dari haji dan umrah. Ya, dulu saya tidak terpikir, Pak, apa yang menyebabkan Ka'bah sepi dari haji dan umrah, padahal pada saat Imam Mahdi turun umat Islam banyak di muka bumi. Baru kali ini saya paham, Pak, pandemi barangkali yang membuat Ka'bah sepi dari haji dan umrah. Ini jangan-jangan Imam Mahdi telah dekat ini. Ya, kalau abang-abang yang kanan kiri saya udah pada nikah ini. Bang udah nikah, Bang ya? Udah, Bang. Alhamdulillah. Ini kasihan yang belum nikah ini. Ini Dajjal 11 lagi turun nih, Bang. Udah nikah, Bang? Alhamdulillah udah. Bapak udah ya? Ini belum ini. Wah, buru-buru, Bang. Besok, Bang ya. Nanti Dajjal datang, Bang. Enggak sempat, nanti KUA tutup seluruh dunia nanti. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Ya. Dan ini gambarannya, nanti insya Allah kita bahas ini, Bapak Ibu sekalian. Waktu kita sampai jam berapa ini? Sampai jam 6 ya? Oh, sebentar lagi, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa indikasi bahwa begini Bapak Ibu, sebelum kiamat terjadi, sebelum Islam zahir di muka bumi, ada banyak peperangan di muka bumi. Ya, banyak sekali peperangan. Namun peperangan yang terdahsyat itu ada dua. Ada yang namanya Armageddon dan ada yang namanya Malhamatul Kubra. Kenapa disebut Armageddon? Sebetulnya Rasulullah tidak pernah menyebutkan Armageddon. Namun para ulama dan para ahli sejarah mutaakhirin, ulama khalafi, mereka sepakat bahwa perang ini terjadi.